Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat nantinya insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita bermajelis ilmu di sore yang berbahagia ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita hari ini sangat menarik sekali, yakni silaturahmi pelancar rezeki. Silaturahmi atau silaturahim pelancar rezeki. Insya Allah akan dibahas oleh tuan guru kita, Ustadz muda kita, Al-Ustadz Ferry Sabta Diputra SPDI. Beliau seorang pendiri Ponpes Al-Fatih. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Apa kesibukan Ustaz? Ngurusi pesantren Ustaz. Dan ngurusi majelis taklim Al-Fatih Ustaz. Al-Fatih ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Barokah selalu. Amin. Nambah rezekinya. Amin. Nambah apa lagi Ustaz? Nambah anak-anaknya insya Allah. Amin insya Allah. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI untuk menambah semangat kita Ustadz dan pemirsa yang ada di rumah, ini kita hadir nih dengan para the power of mak-mak, Masya Allah. Ibu-ibu, andung-andung. Tapi kalau pengajian seperti ini selalu yang balita di depan, barisan 50 tahun ke atas. Yang gadis-gadis kan enak gitu ya, Masya Allah. Pertama kita sapa dulu Ustadz, Majelis Taklim Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih memberikan salam bagi Nabi Muhammad. Apa ibu bilang? Tepuk tangan untuk Al-Fatih, Masya Allah. Yang kedua, Majelis Taklim IPMI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPMI, 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 Kerja cerdas, kerja ikhlas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi IPMI itu ahad, satu artinya Bu, Masya Allah. Tauhid ya Bu ya, Masya Allah. Udah tahu arahnya kemana berarti ya, Masya Allah. Kemudian Majelis Ta'lim dari Nurul Hasanah, Masya Allah. Mana Nurul Hasanah? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi andong-andong belakang belum hafal dia Bu. Ya Masya Allah. Kemudian pengajian dari IGRA dan PTKU MUI. Mana IGRA nih? Masya Allah. Silakan IGRA. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas sumut, ayo maju, maju. Ikhlas sumut, ayo laju, laju. Kami ikhlas sumut ada di TVRI.
Masya Allah. Tepuk tangan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu jangan heran, ini guru-guru TK semua, jadi paham ya, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Majelis Taklim Hijr Ismail Kelapa Gading. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada grogi semua di depan televisi ini, Masya Allah. Ini Ustadz dari Kelapa Gading ada istri dari Tuan Guru kita, Ustadz Darwin Hasibuan. Mana ini, Masya Allah. Ya Bu, tepuk tangan dulu, Masya Allah. Langsung berdiri Ustaz ya. Itu Kori Internasional Bu, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Majelis Taklim Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Selamat sore semua, selamat sore pemirsa. Kami dari Kota Binjai yang ada di Mausundai. Pengajian perdana, manis-manis orangnya, ramah, santun, dan soleha. Pengajian di Jannah. Yes, yes, yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, manis-manis Bu ya. Tapi agak layu gue tengok, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian pengajian dari silaturahmi, Masya Allah. Silakan Bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahulah kita siapa pemenangnya ya Bu ya, Masya Allah. Nah, yuk kita rilekskan pikiran kita, hati kita, pendengaran kita. Mari kita niatkan untuk bermajelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nah, Ustadz, kita persilahkan Tuan Guru kita, Ustadz kita menyampaikan materi tentang silaturahmi pelancar rezeki. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ustadz Jarot yang sama kita muliakan, kita hormatin, yang luar biasa ya Bu, menyapa ibu-ibu balita tadi Ustadz ya. Balita, apa tadi Ustadz? Balita? Barisan 50 tahun Barisan ke atas. 50 tahun ke atas. Memang agak Bu Apitson ini Zat ya, karena menghadapi balita. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim yang Masya Allah luar biasa, seragamnya juga kompak-kompak ya Zat ya. Ada yang udah lunas atau belum ini Bu? 10 kali bayar Zat. Kemudian para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua baik yang hadir di studio ini maupun yang menyaksikan acara ini di televisi di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya memang Ustadz agak grogi di hadapan ibu-ibu majelis taklim ini Ustadz. Karena saya tengok tadi yang ngafal yel-yelnya mungkin dari 2 minggu sebelumnya Ibu ya. Ada yang cuma mangap-mangap aja pun tadi Ustadz. Ada yang mangap-mangap. Kayak nungap dia Ustadz ya. Iya, nggak usah kita bilang jilbab warna apa ya Ustadz ya. Tapi ada yang mangap-mangap kode aja. etik, Ustadz. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentunya setiap hari kita berhubungan dengan tetangga, keluarga, handai tolan dan sebagainya. Maka kita pasti membutuhkan silaturahmi atau silaturahim Ibu ya. Jangan Ibu tanya apa beda silaturahmi sama silaturahim. Dan nggak usah ditanya itu. Yang penting kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial harus butuh silaturahmi dan kita butuh kepada orang lain. Makanya ketika hari ini kita hidup nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya minimal jangan sakiti hatinya. Karena kita butuh sama dia. Dengan sakitnya hati dia kepada kita, kemudian putus silaturahmi, itu yang kadang-kadang menghambat rezeki kita. Maka sesuai dengan tema kita hari ini adalah silaturahmi, apa tadi Ustaz? Pelancar rezeki. Melancarkan rezeki. Ibu bapak, kadang-kadang kita sadar atau enggak, kita ngeluh kadang. Kok kayaknya rezeki belakangan ini seret aja. Kadang-kadang rezeki kok belakangan ini agak susah aja gitu. Jangan salahin siapa-siapa dulu. Introspeksi diri kita, bisa jadi ada silaturahmi kita yang rusak, ada hubungan kita kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang tidak baik-baik saja. Itu yang buat terkadang rezeki kita itu seret ibu-ibu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, ketika kita ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, ketika kita ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka jalinlah silaturahmi. Jadi ibu bapak, hari ini silaturahmi itu penting. Di saat orang cuek-cuekan, di saat orang nggak open dengan tetangganya, dengan keluarganya, kita ini yang udah ngaji-ngaji, terlebih-lebih yang datang ke TVRI ini harus diperkuat lagi silaturahmi itu. Andai silaturahmi kita ada yang putus, cepat-cepatlah diperbaiki sebelum terlambat. Karena memutuskan silaturahmi itu menghambat rezeki kita. Dan ibu bapak, orang-orang tua kami, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita juga jangan pernah memikir bahwa rezeki itu cuma duit Ustaz. Oh, iya. Banyak kan orang kadang gitu mikirnya. Rezeki itu coba sebatas duit aja. Padahal rezeki itu dipandang luas Bu. Masya Allah luar biasa. Bukan hanya sebatas uang aja. Rezeki itu bukan cuma sebatas harta saja. Tapi luas. Termasuk mohon maaf. Ibu dikasih kesehatan sama Allah, rezeki enggak itu? Rezeki. Enggak semangat Ustaz. Lebih semangat lagi yel-yel tadi. Ibu-ibu Igra kalau dikasih sehat sama Allah, rezeki enggak itu Bu? Rezeki. Bisa kumpul-kumpul kita kayak gini kan rezeki juga Ustaz. Rezeki. Rezeki ibu bisa masuk TV. Rezeki ibu bisa dada-dada gini. Biasanya kan ibu cuma masuk Facebook. Tapi hari ini ibu masuk TVRI. Rezeki enggak itu? Rezeki. Akibat apa coba? Silaturahmi. Makanya rezeki itu luas. Jangan mikir rezeki cuma duit. Sehat rezeki. Banyak loh Bu. Orang kaya. Duitnya banyak. Harta melimpah. Rumahnya besar. Dia bisa beli apa-apa. Tapi tanya sama dia. Yang dibelinya bisa nggak dimakannya? Iya kan Bu? Iya. Kadang ada saudara kita kaya raya, duit banyak, rumah besar, sakit dia. Awak mau nengok dia pun bingung membawa apa.
Mau dibawakan jeruk, asam lambung. Nggak bisa makan jeruk. Padahal jeruk 1 PK pun bisa dibelinya. Jeruk tadi Ustaz ya? Jeruk. Tahan dulu. Oh iya. Kita Oh. insya Allah akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Jangan kemana-mana. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha min rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada kata-kata sambung tali silaturahim, sambung tali silaturahmi. Inilah yang kita angkat, yang kita kaji, silaturahmi atau silaturahim pelancar rezeki. Tadi Ustadz masih di jeruk Ustadz. Jeruk, Ustaz. Iya. Jeruk siapa ini Ustadz? Ayolah kita bahas jeruk siapa ini? Pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Dan ibu-ibu yang ada di studio, bapak-bapak juga, ada bapak-bapak di belakang. Ada. Dari mana Bapak? Oh dari tadi situ ya, Masya Allah. Bisa bertanya ya, nanti bertanya. Ada yang mau bertanya Bu? Nanti iya nanti. Belum. Kita bahas dulu jeruk nih tadi ya. Nah, insyaallah. Ustadz gimana tuh? Baik. Ibu sambil dinikmati jeruk-jeruk yang udah ada ya. Tadi saya katakan banyak orang yang duitnya banyak, hartanya banyak ya kan. Tapi nggak diberi Allah kesehatan. Ya. Misalnya dia sakit, kita mau lihat dia bawa jeruk, dia punya asam lambung, nggak bisa makan jeruk. Kita bawakan duren, gula tinggi, nggak bisa makan duren. Dibawakan salak, Ustaz, bebelan. Bebel. 3 hari nggak BAB, kasih salak, makin bumpet deh, Ustaz. Bingung gitu. Ternyata ada yang inisiatif, Ustaz, dibawanya gambar buah-buahan. Jadi kalau tengok pengen jeruk, tinggal nengok gambar jeruk itu ya. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang dimuliakan Allah, duit banyak, harta melimpah, kalau nggak dikasih kesehatan, bisa nggak dinikmatin? Enggak. Mohon maaf, orang yang melimpah harta, duitnya juga banyak, ya, nggak bisa buang angin aja kadang sampai ke Singapura. Coba ibu-ibu Medan ini, nggak bisa buang angin, pakai minyak lampu, taruh bawang merah, gosok-gosok, 1 malam bambum terus itu. Artinya berkah. Makanya jangan pernah memandang rezeki itu cuma duit. Ibu punya anak soleh rezeki nggak? Rezeki. Ada orang tua pun ngenes hidup gara-gara anak kan? Anak 2, dua laki, 1 bandit, 1 bandot kan? Pening mama bapaknya. Maka dari itu dikasih anak soleh itu juga rezeki. Maka jangan pernah memandang rezeki itu cuma duit. Termasuk ibu punya suami soleh, rezeki nggak itu? Rezeki. Maka syukuri Bu, biar bertambah suaminya lagi. Oh salah ya. Bapak Ibu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan silaturahmi itu melapangkan rezeki. Maka jangan pernah kita memutuskan silaturahmi. Kalau udah pernah memutuskan silaturahmi, jangan pernah menutup hati, menutup diri untuk saling memaafkan. Ingat, kita hidup di dunia ini butuh orang lain. Dari kapan, Bu? Dari lahir sampai kapan? Sampai mati. Lahir kita yang memandikan jasad kita orang lain. Lahir kita yang memakaikan baju kita orang lain. Lahir kita yang gotong kita ke sana kemari, gendong kita ke sana kemari orang lain. Bahkan sampai nanti ketika ajal menjemput kita, kita mati pun nanti yang memandikan jenazah kita juga orang lain, yang mengakaikan kain kafan di jenazah kita juga orang lain, bahkan yang menggotong jenazah kita ke pemakaman juga orang lain. Maka hari ini ketika ibu mau Allah luaskan rezekinya, mau Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi umur dan rezeki kita,
jangan pernah putuskan silaturahmi. Kalau sudah kadung pernah memutuskan silaturahmi, maka jangan menutup hati untuk saling memaafkan. Masya Terlebih-lebih di Idul Fitri ini. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai menutup hati untuk tidak mau memaafkan. Kita hidup butuh orang lain. Jangankan cerita bermasyarakat. Ibu pun duduk di studio ini mau nampak cantiknya butuh orang lain. Iya. Siapa coba? Yang jelek. Ya. Maka tadi kalau mau nampak cantiknya milih duduk dekat sama yang jelek. Supaya nampak cantiknya ya. Jangan udah jelek duduk samping-sampingan sama yang jelek. Nanti bapak-bapak di belakang bilang tengok orang jelek kumpul itu katanya. Itulah pentingnya silaturahmi. Ya Bu ya. Sampai-sampai jangan cerita hidup bermasyarakat. Duduk di sini aja pun mau nampak cantiknya juga kita harus butuh orang lain. Hidup di dunia butuh orang lain, yang silaturahmi jangan sampai diputus. Kadang-kadang mohon maaf Ibu. Satu pengajian, satu majelis taklim, tujuannya apa coba? Silaturahmi. Tapi berapa banyak orang jamaah di pengajian itu, di perwiritan itu yang nggak cakepan? Ada nggak? Tanpa dia sadar, tujuan dia wirid, tujuan dia ngaji itu silaturahmi yang bisa meluaskan rezekinya, tapi diputus jalan untuk luas rezeki itu dengan diputuskannya silaturahmi. Banyak nggak itu? Kami sama Ustadz Jarod pengalaman asal ngisi pengajian, mata kepala kami sendiri nampak Bu. Orang pertama disalami, orang kedua disalami, orang ketiga disalami, orang keempat dilewatinya. Nggak mau salaman dia. Berarti menunjukkan kan putus silaturahminya. Tanpa dia sadar dia sudah memutuskan jalan rezeki dari Allah kepadanya itu. Pernah nampak kepala mata saya sendiri. Langsung pengajian itu saya ganti materi tentang azab memutuskan silaturahmi. Iya saya bilang percuma wirid ini. Percuma pengajian ini. Kalau dalam sekelompok pengajiannya ada yang gak cakapan juga. Bagus bubar gak usah ngaji. Sambil saya lirik mata Wawak tadi berair Bu. Dalam hatiku kena kok pikir gitu kan. Semangat saya makinan, saya gas lagi. Sholat jengkang-jengking, keningnya hitam, sama kawan wirid, sama kawan ngaji, nggak mau cakapan, nggak tegur sapa, nggak mau salaman, maka jangan cerita sholatnya diterima. Nangis ibu itu. Saya gas lagi. Ada Jangan, ibu tuh sini Ustaz? Kayaknya ada Ustaz, cuma nggak usah kita bilang lah dari majelis taklim mana. Iya. Oh nggak ada ya Bu. Jangan marah lah kok terus merajuk gitu ibu ini kan. Kadang-kadang ibu mohon maaf, saya bilang lagi, jangan cerita masuk surga. Nyium mbok surga pun nggak bisa kalau memutuskan silaturahmi itu. Setengah jam saya bantu Bu, setengah jam nangis ibu itu. Saya pikir mantap kali ceramah Ustaz. Rupanya sakit gigi waktu nanti. La ilaha illallah. Kupikir gara-gara ceramah. Oh, enggak, sakit mungkin gigi gini kok. Ustaz, izin. Gimana, Ustaz? Sakit kali hatinya itu Ustaz. Ya kan? Ya kan Bu? Kadang kan kita gitu Bu. Kita udah diam-diam, ya kan? Ketua wirid ini kan capek. Mana ketua wirid nih? Mana? Masih hidup kan? Masih. Ketua wirid ini capek Ustaz. Iya. Dia sosial. Beli NMAX, ya kan? Dipitnah pula Bang Wirid. Sakit kali hatinya Ustaz. Itu gimana Ustaz ingin memperbaikinya itu? Namanya hidup di dunia ini Bu. Kita hidup di dunia ini mohon maaf saya nggak bisa sesuai dengan harapan kita. Iya. Orang lain semuanya mau senang sama kita Bu. Iya. Bagus pun kita, baik pun kita, belum tentu orang senang sama kita. Ih, kayaknya korban ini Ustaz ya. Bilang betulnya kuat. Coba ibu bayangkan, kadang gini mohon maaf ya. Si Fulan, dia kenal sama kita enggak. Jumpa sama kita enggak. Tapi bisa jadi dia nggak senang sama kita. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada. Kita nggak kenal sama dia, kita nggak pernah jumpa sama dia, tapi ketika dia jumpa sama orang diceritainya jelek kita. Karena memang kayak gitulah hidup. Maka ibu jangan pernah berharap semua orang itu senang sama ibu. Paham ya Bu ya? Jangankan kita diceritakan jeleknya, jangankan kita cerita buruknya, jangankan kita difitnah sebagai manusia biasa. Maaf, Nabi Muhammad saja dibilang tukang sihir, Nabi Muhammad saja dibilang pembohong, apalagi kita. Mohon izin, mohon maaf, kita bukan nabi, kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Yang pasti ibu-ibu, ada orang tua-tua kita bilang, ini kalau orang Jawa Ustaz bilangnya gini, orang baik itu katanya adalah orang yang selalu bisa berbuat baik kepada siapa saja, walaupun orang itu buat jelek sama kita. Itulah orang baik itu. Jadi ketika ada orang buat jelek sama kita, jangan ambil pusing, tetap balaslah dengan balasan kebaikan. Contoh, masih panjang nih Ustaz lagi. Sedikit lagi Ustaz. Contoh. Contoh Bu. Jadi
Ibu lagi hamil, ngidam. Dah. Kemudian ibu pengen makan jeruk tadi lagi Ustaz, jeruk lagi. Ini kita temanya jeruk. Pengen kali makan jeruk itu. Kemudian ibu bilang sama si suami, "Bang, aku pengen kali jeruk, Bang." Tapi ibu milih jeruknya itu nggak mau beli di kedai, nggak mau beli di toko. Maunya jeruk yang ada di ladang itu, Bu. Udah, mutik sendiri, Bu. Si suami begitu mau ngambil, berpikir di ladang jeruk itu ada monyet besar, Bu. Kalau dia masuk pasti diterkam monyet. Dan dia berpikir, hajab ini. Aku masuk ke ladang jeruk diterkam monyet, pulang nggak bawa jeruk diterkam bini. Katanya kan bingung kan. Akhirnya ingat kata orang-orang tua dulu. Ambil mohon maaf kotoran lembu itu yang udah kering. Lempar aja monyet tadi dengan kotoran lembu yang udah kering itu. Sampai lama-lama monyetnya palak. Maka monyetnya pasti akan balas ngelempar. Dengan apa ngelemparnya? Jeruk. Suami ibu tinggal nampung aja gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ibu bapak? Monyet tadi dilempari dengan lemparan yang jelek-jelek. Dilempari dengan lemparan keburukan. Dengan kotoran. Tapi dia tidak pernah membalas dengan yang jelek juga. Dia tidak pernah membalas dengan yang kotor juga. Dia tetap membalas dengan kebaikan-kebaikan. Jadi, maka belajarlah sama monyet tadi itu kira-kira gitu. Jadi wal afina anin nas, Masya memaafkan Allah. kesalahan orang lain tadi. Masya Allah. Umi kami juga ngajarkan gitu loh Bu. Kalau kalian dijahati orang, balas dengan kebaikan. Jadi kalau disakiti orang Bu, balas dengan bunga. Iya. Tapi pastikan sama pot-potnya ya. Insya Allah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau Banyak pulang? kali ya nanya yang Nggak ada, Masya Allah. Yang pertama, kita persilahkan dari Igra dulu, Igra. Masya Allah. Silahkan Bu. Mau nanya, bukan pulang, nanya. Mana? Udah beres-beres. Mana yang ada mikrofonnya? Silahkan Pak. Mana yang mau bertanya Bu? Silahkan. To the point aja ya Bu. Ya udah hidup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adida dari Igras. Yang mengatakan Ustaz dari cerita Ustaz tadi bahwa rezeki itu dari silaturahim itu mendatangkan Mic-nya ya. Duh, tekan. Yang bawah. Iya dah. Kayak mana? Saya ulang kembali ya Ustaz. Bahwa silaturahim itu akan membawa kita rezeki. Jadi rezeki saya kemari ini pun karena silaturahim. Karena ada teman, ayo kemari katanya itu satu rezeki ya. Nah yang mau saya tanyakan Ustaz, pernah terjadi suatu putusnya silaturahim dari suatu keluarga. Ya memang terpuruk rezeki, semua hancur, tidak ada apa-apa gitu ya. Dan terpisah antara orang tua dan anak, terpisah antara anak dan kakak abang. Iya. Jadi untuk untuk menyatukan silaturahim itu kita tentunya kembali pada fitrahnya Allah. Gimana cara diberikan mempersatukan lagi? keburukan kita ambil, kita lemparkan kepada yang kita berikan kepada yang baik-baik ya. Jalankan silaturahim. Alhamdulillah memang sudah terjalin. Tapi bagaimana Ustaz yang membekas di hati itu yang bisa supaya dia hilang karena kaca yang sudah terlemparkan pecah tidak bisa untuk disatukan kembali. Nah, apakah silaturahim yang di Syawal ini yang sudah terjalin, apakah itu akan menjadikan silaturahim selanjutnya? Faham. Terima Makasih kasih ya Bu. Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Kadang memang udah maafan tapi apa namanya dingin Ustaz, dingin, cool dia. Iya. Langsung dijawab nih Ustaz. Jawab Ustaz. Saya teringat dengan dialog iblis dengan Fir'aun Ustaz. Iblis pernah ngomong sama Fir'aun gini Bu. Un katanya gitulah ya, ini ngobrol namanya kan. Un katanya gitu. Apa Blis katanya kan. Kita ini kan paling parah kita ini katanya. Iyalah katanya. Orang kau pun ngaku Tuhan. Apa kau nggak mau sujud sama Adam? Lah kau pun ngaku Tuhan katanya. Jadi kita ini kan paling parah ini katanya si iblis. Kemudian iblis bilang gini, tapi kan katanya. Separah-parahnya kita ada lagi yang lebih parah daripada iblis dan Fir'aun itu.
Firaun nanya, siapa itu iblis? Kata iblis, yang lebih parah daripada kita berdua, iblis dan Firaun itu adalah manusia yang ketika saudaranya datang kepadanya untuk meminta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Maka pesan kami, pesan kita semua untuk kitalah yang hadir ini maupun yang menyaksikan tayangan ini, ya sejengkel apapun kita, Bu. Iya. Sepala apapun kita, kembalikan lagi Bu Bapak. Kembalikan lagi bahwa jangan sampai kita menyimpan sisa luka di hati itu sehingga kita masih ada jengkel, masih pala. Dan ingat, jangan sampai kita lebih parah daripada iblis dan Firaun itu. Siap, makasih Ustadz. Ibu-ibu dan kita semua pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji Bareng di TVRI. Nah pemirsa, terima kasih masih terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ingat, silaturahim memperpanjang usia dan memperlancar rezeki. Mudah-mudahan kita semua yang selek-selek itu bisa menjadi rekat lagi. Sila itu adalah tali ya. Kemudian rahim itu antara rahim satu dengan rahim yang lainnya. Atau padanan katanya silaturahmi, kitalah yang mempererat ukhuwah persaudaraan di antara kita. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Silakan. Ibu dari pengajian silaturahmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mikrofonnya Bu? Silakan. Nah, pinjam dulu Bu. Sini. Pakai mic Bu. Saya dari Yasin Hidupkan. Udah, hidupkan kuat. Dah. Saya dari Yasin Silaturahmi ingin bertanya Ustadz, selama ini hubungan kami dengan tetangga itu akrab. Kenapa waktu pas hari raya kami datang berbondong-bondong dengan tetangga yang lain, dia malah menghilang, malah tidak mau menjumpai dengan kami gitu. Jadi kami menanggapinya sebagai tetangga itu gimana gitu. Sebelum hari raya dia bertegur sapa dengan kami, giliran hari raya kita mau salaman ke rumahnya, dia malah berondong gitu. Mungkin habis kurnianya Ustaz ya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut Ustaz ya. Atau yang di belakang Bu, silakan mau tanya lagi biar sekalian dijawab Ustaz. Silakan Bu. Ibu dari Berengam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan Bu. Berengam. Ya. Saya akan menanyakan kepada Pak Ustadz tadi tentang silaturahmi. Di sini dinyatakan tadi silaturahmi itu menambahkan rezeki dan menambahkan usia. Sementara kami ingin bertanya, kalau silaturahmi itu di luar Islam atau non-Islam, apakah itu juga menambah rezeki dan usia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pertanyaan yang bagus nih. Berarti Ustadz, andong kita nih relasinya luas Ustadz. Iya. Jaringannya banyak. Jadi kalau sama non muslim tuh gimana? Ayo silakan Ustadz, jawab dua-dua. Baik ibu-ibu, yang pertama kita datang ke rumah tetangga. Dia nggak mau dijumpai. Kita husnuzon aja. Husnuzon lah yang pertama. Bisa jadi bukan berarti dia ngelak. Mungkin saja dia lagi sakit, lagi nggak enak badan, lagi nggak mood, ya kan? Kan kita nggak ada yang tahu ini Bu. Dan husnuzon aja, baik sangka. Tapi ketika mungkin kita sudah berusaha untuk menegurnya, kita berusaha untuk menyapanya,
tapi dia nggak juga mau membalas teguran dan sapaan kita, nggak usah kecil hati, ya Bu ya. Yang penting jangan sampai kita yang memutuskan hubungan itu kepadanya. Kalau perkara dia yang memutuskan hubungan itu kepada kita, iya hak dia, dan nanti tinggal pertanggungjawaban dia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Itu ibu yang jadi kedua. bisa jadi mungkin waktu ibu buat kue bawang nggak ibu antar, jadi merajuk dia. Kemudian dari ibu yang kedua tentang bagaimana silaturahmi kepada orang yang non muslim, apakah termasuk juga meluaskan rezeki kita? Ibu, hubungan silaturahmi kita, habluminanas kita itu nggak harus kepada sesama muslim. Ya, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah juga ada hablu minanas. Dan hubungan kepada sesama manusia ini nggak dibatasi dengan agama. Selagi itu urusan bertetangga, bermasyarakat, kecuali urusan ibadah. Kalau urusan ibadah baru lakum dinukum waliyadin. Saya tinggal di Galang. Di Kelurahan Galang Kota itu ada satu lingkungan, Ustaz. Yang lingkungannya itu 50-50. 50% muslim, 50% non muslim. Dari hubungan kami bertetangga baik-baik saja, Ustaz. Bahkan mohon maaf ketika tempat kami ada acara gitu kan, mereka yang ikut bantui masangi tenda segala macam. Mertua saya meninggal, mereka yang mempersiapkan semuanya gitu. Jadi ya memang keakraban itu dibangun. Tapi untuk urusan ibadah ya lakum dinukum waliyadin. Satu dinding Ustaz dengan rumah kami itu mohon maaf pengurus gereja. Kami sering duduk berdua di di gubuk-gubuk depan rumah itu. Berdua kami ngobrol sampai kawan-kawan saya datang heran. Ini Pak pendeta yang mu'alaf apa ustadz yang murtad katanya gitu kan. Tapi saking segitulah hubungan silaturahim yang dibangun. Dan apakah luas juga rezeki kita dengan menjalin hubungan itu? Insya Allah. Ketika Allah yang memerintahkan kepada kita untuk jalin hubungan persaudaraan, Allah akan luaskan rezeki kita. Insya Allah. Dan ibu-ibu yang mau nanya lagi silakan, ada 4 majelis taklim lagi nih. Ibu-ibu silakan dari IPMI dulu. Silakan. Udah sedih duluan kayaknya Ustaz. Hidup. Saya Ibu Alia, dari IPMI Binjai. Izin bertanya Ustadz. Ya. Boleh 3? Bisa satu aja Bu. Tiganya undang saya khusus ya Bu ya. Saya juga. Iya. Satu aja Bu. Satu aja ya. Ibu kan ahad tadi, satu aja. Jadi misalnya ada teman yang memutuskan tali silaturahim ke kita. Kita harus bersikap gimana Ustadz? Ini WA di blok, Facebook di blok, IG di blok gitu. Ini mudah-mudahan dia nengok nih Bu. Jadi kita harus bersikap seperti apa? Kita nggak tahu dia pindah kemana. Siap. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu silakan. Nanti baru dari Binjai, dari ini Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Fatih. Iya. Nama saya Ibu Sari. Saya mau bertanya, apakah ada memutuskan tali silaturahmi demi kebaikan? Itu aja Ustaz. Mantap juga pertanyaan Ibu nih ya. Terima kasih. Orang galang nih bukan kaleng-kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, biar karena menghemat waktu. Satu lagi Ustadz. Iya Ustaz. Ini dari Ustadz, keren. Binjai, dari kampung Binjai. saya, Limau Sandi. Yang nyanyi-nyanyi Oh, tadi. Lima Sundi. Nanti terakhir Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Sulastri dari pengajian Miftahul Jannah. Yang saya tanyakan, bagaimana orang yang telah memutuskan tali silaturahmi, apakah ibadahnya selama ini diterima atau tidak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dalam pertanyaan ya. Sakit kali hati kakak itu mungkin Sakit. kan? Masya Allah. Jadi langsung kita jawab Ustaz. Langsung Ustaz. Yang pertama Ibu. Manusia yang menjadi panutan kita, tauladan kita adalah Nabi Muhammad. Ibu. Nabi Muhammad setiap kali beliau melintasi di suatu perjalanan menuju masjid, Rasul selalu dilempari kotoran, diludahi ya Zat ya.
Sampai setiap hari terus begitu. Suatu hari nggak ada yang ludah, nggak ada yang lempar kotoran, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecarian. Mana ini? Mana ini? Kok nggak ada? Begitu dalam kamar yang lempari kotoran dengan batu itu sakit, Rasulullah senang? Enggak, Bu. Rasulullah pulang ke rumah, Rasulullah ambil sesuatu yang dijadikan hadiah, dibawa ke rumah orang yang memutuskan silaturahmi. Sampai kaget, Bu. Ketika orang itu yang melempari batu dan kotoran kepada baginda Nabi, didatangi Nabi, pikir Nabi mau balas dendam. Ternyata enggak. Nabi malah mendoakannya, Nabi malah menyemangatinya. Itulah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka ibu, bapak, mohon maaf, seburuk apapun perilaku orang kepada kita, balas saja dengan kebaikan. Maka Rasulullah sukses dakwahnya dengan santunnya Rasulullah bertetangga dan bermasyarakat. Yang pertama, Bu. Jadi jangan balas-balas status ya, Bu ya. Jangan nanti sindir-sindiran di Facebook itu ya. Silakan, Bu. Kemudian dari Galang nih, Zat. Galang. Iya. Ada nggak mutuskan silaturahmi dengan kebaikan? Demi kebaikan. Saya rasa nggak mungkin untuk mendapatkan kebaikan dengan cara kebatilan, dengan cara keburukan. Setidaknya bisa jadi mungkin kalau kita bertekak sama dia bisa mengakibatkan makin parah suasana, kita diam bisa jadi. Tapi bukan sampai kita memutuskan silaturahmi. Bu, mohon maaf ini. Kita kalau akur-akur, bagus-bagus, studio inilah. Kan luas ini. Iya. Tapi kalau kita nggak akur, terasa sempit itu. Kenapa? Mau duduk sana, kawan tuh nggak cakapan sama awak. Mau duduk di sini ada kawan nggak cakapan sama awak. Terakhir, cemana itu coba? Iya, betul. Tapi kalau untuk ngelak bisa jadilah nanti kalau aku ke sana jadi nggak enak suasananya gitu ya. Tapi jangan diputuskan silaturahmi. Suami istri aja Ustaz, kalau nggak akur nggak enak. Tempat tidur 6 kaki pun kalau nggak akur terasa sempit. Satu di ujung sana, satu di ujung sini. Tapi kalau akur jangan cerita di atas tempat tidur 6 kaki. Di atas sofa, papan pun bisa tidur awak ya kan. Jadi Ustadz, memang rumah tangga siapa nggak benar ribut Ustadz? Iya. Kalau nggak ribut tuh 2, Bu. Suami pokak, bini bisu. Iya. Jadi laki nggak dengar, bini laki nggak bisa ngomong ya. Baru yang terakhir, Ibu. Tadi pertanyaannya tentang apakah orang yang mutuskan silaturahmi amal ibadahnya nggak diterima Allah? Iya, Bu. Orang yang mutuskan silaturahmi nggak diterima amal ibadahnya. Makanya sayang, Ibu. Di momen Idul Fitri ini kita masih ada menutup hati itu nggak saling memaafkan. Berarti puasa kita sebulan nggak diterima Allah, zakat fitrah kita nggak diterima Allah, tadarus ibu yang 6 kali khatam nggak diterima Allah, risol yang ibu kasih ke masjid pahalanya nggak diterima Allah. Wah, kan sayang risolnya, mubajir nggak dapat pahala itu kan. Makanya silaturahmi jangan putus. Kalau putus silaturahmi menghalangi pahala kita itu disampaikan kepada Allah. Mantap. Dan pesan saya terakhir sama ibu, kalau hari raya itu minta maaf itu yang pertama duluan itu sama suami. Ya Bu. Suami sendiri, jangan suami orang. Suami sendiri ya. Kadang penyakit Ustaz, udah tangis-tangisan sama laki orang, sama laki sendiri belum minta maaf, ada juga itu Ustaz. Nggak kepesan saya gitu ya Bu. Iya, dan pesan lagi supaya luas rezeki Bu. Jangan kita sibuk memperbaiki silaturahmi kita kepada orang lain, tapi rusak silaturahmi kita kepada keluarga terdekat kita. Itu juga nggak baik. Menarik Ustaz. Sejengkel apapun Ibu, sepala apa Ibu sama laki, penuhi kebutuhan itu. Ustaz, satu lagi Ustaz, merajuk pula Ibu. Oh iya Ibu belum silakan. tadi ya Allah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari pengajian Iji Ismail. Yang saya tanyakan mungkin dari Ibu Ipemi diblokir teman. Tibannya ke saya istilahnya yang begitu mungkin tersirat dan tersurat tidak memaafkan ya Ustadz. Apakah amalan saya yang bisa memaafkan dia karena sudah mungkin mendengar namanya saja, melewat rumahnya saja saya sudah tidak mau gitu ya namanya. Kita manusia, saya bukan nabi ya Ustadz. Nah, jadi istilahnya amalan apa yang bisa meluntuhkan dan meluluhkan hati saya untuk memaafkannya. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang bisa melembutkan hati. Banyak istighfar, banyak baca Al-Quran.
dengan istighfar dan membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan lembutkan hati-hati kita semua. Kalau hati-hati kita udah lembut ibu, lemparan sekeras apapun gak mempan lagi. Cacian, makian, hujatan sekeras apapun gak akan membuat kita jengkel, gak akan membuat kita pala. Mudah-mudahan kita semua dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga tidak memutuskan silaturahmi dan rezeki kita insya Allah semakin luas asbab silaturahmi. Makanya mohon maaf besok kalau salaman itu Bu, salaman itu kan harus bertemu. Tapak tangan kita dengan tapak tangan orang yang kita salamin. Inilah salaman yang merajut silaturahmi. Inilah salaman yang meluaskan rezeki itu. Banyak ibu kadang-kadang kan enggak salaman gini aja. Gitu aja kan. Jangan berharap rezeki ibu ditambah Allah ketika salaman sama saudaranya, sama kawannya. Tidak menyatukan tapak tangan dia dengan tapak tangan orang lain. Nanti praktekin itu Bu. Ustadz, ada waktu kita lebih kurang 2 menit lagi Ustadz. Sebagai close statement, mungkin ada tips agar menjaga ukhuwah atau persaudaraan silaturahim, biar kita ini menjadi manusia yang tidak merugi. Ada juga hadis Nabi itu, muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat, bawa pahala sholat, zakat, haji, puasa, tapi sama tetangga nggak cakapan 3 kali hari raya gara-gara bebek, ya kan Bu? Na'udzubillah. Nanti tetangga beli mobil, dia naik mobil ambulan ya kan? Iya. Ustadz, ada 2 menit lagi lebih kurang Ustadz, silakan. Baik Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini kita sebagai makhluk sosial harus terus berbuat baik kepada siapapun. Keluarga, suami, anak, handai tolan, keluarga dan lain sebagainya harus kita perbaiki hubungan kita. Jangan sampai kita menganggap kita hidup di dunia ini nggak butuh mereka. Kita semua pasti butuh mereka. Maka ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, jangan pernah sakiti hatinya. Ketika kita sudah terlanjur pernah menyakiti hatinya, maka jangan pernah gengsi untuk meminta maaf kepadanya. Ibu, memaafkan bagus, meminta maaf lebih bagus. Insya Allah kita semua jadi orang-orang yang pemaaf dan selalu memberikan maaf kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Demikian ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah, kajian kita tentang ngaji bareng di TVRI. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari bersama dengan Ustadz Ferry dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Mudah-mudahan Allah terus menyambung tali silaturahim di antara kita semua. Amin. Ukhuwah di antara kita semua sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'asalamah wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Astaga.